Dia atau dia bab 71. Dia sudah bertunangan. Menurutku, kita tidak ada masalah, saut Chef Robi. Vena menghela nafasnya lega. Maukah kamu berteman denganku lagi? Wanita itu mengulurkan tangannya. Chef Robi menatap jemari wanita yang pernah dicintainya. Iya, Vena, sahutnya tanpa mau membalas uluran tangan mantannya. Vena tersenyum kecut, lalu menarik tangannya. Restoran ini bagus. Menu-menu yang kamu berikan juga beragam. Aku salut dengan kepintaranmu. Puji Vena. Chef Robi hanya menganggukkan sembari melirik jam tangannya. Dia sedang memikirkan istrinya yang sedang menunggunya di lantai atas. Boleh aku melihat dapurmu? Tanyanya lagi. Chef Robi melambaikan tangannya ke arah Lia. Wanita itu segera mendekat. Iya, Chef, sahutnya sembari melirik ke arah Vena. Bawakan dia ke dapur. Dia ingin melihat dapur, ujarnya. Ayo, ajak Lia. Vena segera beranjak ke dapur, begitupun Chef Robi juga ke dapur. Dia menunjukkan dapur restoran Zero yang sangat bersih. Sedangkan Chef Robi sedang sibuk membuat menu baru untuknya dan juga istrinya. Ini dapur kami, di sana gudang kami. Tunjuk Lia kepada Vena, tempat mereka menyimpan semua kebutuhan restoran. Dan juga sebuah ruangan pendingin yang di dalamnya terdapat ayam dan aneka seafood dan yang lainnya. Vena tidak memperhatikan itu. Yang dia perhatikan adalah Chef Robi yang sedang memasak dengan pesonanya yang tampan. Dia sudah bertunangan, celetuk Lia. Seketika itu, Vena langsung menoleh ke arah Lia. Apa maksudmu? Tanyanya penasaran. Sebaiknya kamu mundur. Chef Robi sudah melamar seorang gadis, dan sekarang gadis itu ada di atas. Apa? Vena terkejut. Di atas? Vena menunjuk ke arah atas. Jika tidak ada keperluan lagi, silakan pergi. Sebentar lagi kami akan tutup, ujar Lia. Siapa gadis itu? Lia mengedikkan bahunya. Dia tidak mau menjelaskan apapun, karena dia juga tidak tahu mengenai Yayu dengan jelas. Yang dia tahu, gadis belia itu pernah diajak ke restoran Zero. Bahkan dia pernah menyuruh Yayu menjadi pelayan. Hubungan Vena dan Robi telah berakhir, tapi ketika mendengar pria yang pernah dicintainya telah bertunangan, membuatnya cemburu. Dia segera menghampiri Chef Robi yang sedang menata masakannya ke dalam piring. Dia dapat melihat pria itu sedang menata 2 piring sekaligus. Robi? Sahutnya melirik, lalu terlihat fokus dengan menata kedua piring. Boleh aku menginap di sini? Tanyanya. Seketika itu, Chef Robi menatap Vena. Bukannya kamu menginap di hotel? Tebaknya. Iya, hanya saja aku ingin berkonsultasi dengan berbagai menu. Aku ingin menanyakan banyak hal kepadamu. Kembali saja ke hotel, masih ada hari lain. Saut Chef Robi lalu meletakkan 2 piring ke dalam nampan. Dia meninggalkan Vena yang menatapnya dari belakang. Wanita itu mendengus kesal. Jika dia masih ada hubungan, mungkin dia tidak akan diusir seperti sekarang. Silakan, restoran sudah mau tutup, ujar Lia. Vena mendengus kesal, lalu segera ke bagian utama restoran. Tapi langkahnya terhenti. Bisa berikan nomor ponsel Robi? Dia segera memberikan nomor ponsel atasannya. Terima kasih, ujar Vena dan berlalu. Sepertinya akan ada persaingan, gumam Lia senang. Dia menyukai Chef Robi, tapi cintanya tidak pernah berbalas, karena pria itu hanya menganggapnya sebagai partner kerja. Dia bukan tidak mendukung Chef Robi menikah, hanya saja menurutnya, Yayu tidak pantas menjadi istri dari seorang Chef Robi yang merupakan pewaris kekayaan Ibu Andin. Yayu, panggil Chef Robi. Dan tidak berapa lama Yayu keluar dari kamar dengan menggunakan baju tidur dengan motif boneka. Dengan rambut yang setengah basah dan juga terlihat lebih segar dari sebelumnya. Melihat pakaian Yayu seperti anak-anak, membuatnya tersenyum. Pakaian tidur dengan panjang di bawah lutut. Ayo makan, ajaknya. Yayu menganggukkan kepalanya. Ketika dia ingin menarik kursi makan, Chef Robi lebih dulu menarikkan kursi untuknya. Terima kasih mas, ujarnya. Dia mulai terbiasa memanggil Chef Robi dengan sebutan mas. Yayu mulai menyantap makanan itu, begitupun Robi juga menyantap, tapi pandangannya tetap menatap ke arah istrinya. Apa tidak ada pakaian yang lain? Tanyanya. Maksudnya? Tanya Yayu bingung. Kamu sangat imut menggunakan pakaian itu. Chef Robi menunjuk boneka yang ada di pakaian istrinya. Yayu melirik ke arah pakaiannya. Apa mas terganggu dengan pakaianku? Tanyanya penasaran. Tidak Yu, hanya saja aku seperti menikahi anak SD, guraunya. Seketika itu, Yayu langsung meletakkan sendoknya. Dan itu membuat Robi bingung. Maaf Yu, aku tidak bermaksud mengejekmu. Bukan itu, Mas Robi memang benar. Aku memang seperti anak SD. Pakaian ini yang membelikan ibuku. Bahkan sampai dalaman, Yayu langsung menutup mulutnya. Dia lupa jika dia berhadapan dengan pria yang tidak sedarah dengannya. Semua pakaian tidur dan dalaman dibelikan Nani. Terkadang pakaian yang untuk pergi juga dibelikan Nani. Tapi itu dulu, ketika Yayu merajuk dengan pilihan ibunya seperti bocah, membuatnya minder. Jadi setelah itu Nani hanya membelikan dalaman dan juga pakaian tidur.
Seketika itu Robi tersenyum. Dia menikahi seorang bocah yang menurutnya sangat lucu. Ya sudah, habiskan makananmu. Yayu menganggukkan kepalanya. Lalu suara ponsel Robi berdering. Pria itu segera mengangkat panggilan itu. Halo? Sahutnya yang tidak mengenal nomor itu. Robi, ini aku. Pria itu langsung melirik ke arah istrinya yang terlihat sedang asik menikmati makanannya. Taksi yang aku tumpangi mogok. Lalu? Bisakah kamu menjemputku? Hubungi saja pihak hotel. Nanti akan ada yang menjemputmu. Chef Robi langsung menutup panggilan itu. Vena langsung mengumpat habis-habisan. Taksi yang ditumpanginya tidak mogok. Dia hanya bersandiwara dengan mengatakan mogok. Dia meminta sopir taksi untuk berhenti di tempat yang dia inginkan. Padahal beberapa kilometer lagi, dia akan sampai di hotel. Dia sengaja melakukan itu agar bisa kembali dekat dengan Chef Robi dan ingin melihat calon istri mantan kekasihnya. Siapa, Mas? Teman, sahutnya lalu melirik makanan Yayu telah habis. Besok kita menemui Mami. Mami? Yayu bingung. Ibu Andin? Untuk apa? Tanyanya bingung. Apa kamu tidak ingin sungkem dengan mamiku? Sungkem karena telah menjadi istri sahku. Sebaiknya jangan dulu. Kenapa? Aku malu. Malu? Kenapa harus malu? Tanya Robi bingung. Kita menikah karena penyakitku. Jelasnya yang malu dengan fobia yang dialaminya. Itu bukan penyakit, Yu. Kamu hanya mengalami trauma yang berlebihan. Dan itu bisa diatasi. Aku akan menjelaskan kepada Mami. Sekarang kamu istirahat. Istirahat? Tanyanya bingung, lalu melirik ke arah sofa. Aku tidur di sini saja. Tolaknya yang belum siap tidur satu kasur dengan Chef Robi. Kamu tidur di sana dan aku tidur di sini. Robi menunjuk ke arah sofa. Yayu menganggukkan kepalanya. Lalu segera membawa piring itu ke dapur yang ada di lantai 2. Dapur di lantai 2 tidak sebesar di lantai 1. Dapur di lantai 2 sangat jarang digunakan, karena pria itu selalu memasak di lantai 1. Karena bahan-bahan lebih lengkap dan tempat yang leluasa, membuatnya suka memasak di dapur restoran. Yayu segera menutup pintu kamar, lalu naik ke atas tempat tidur dengan spray warna hitam dan dinding berwarna navy. Kenapa semuanya gelap? Gumamnya merasa ngeri dengan pemilihan warna suaminya. Baru saja dia memejamkan mata, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seketika itu Yayu segera duduk. Aku yang ingin mandi, kamu tidur saja, jelas Chef Robi, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Yayu kembali berbaring. Tadinya dia berbaring dengan posisi terlentang. Karena ada Robi, dia memilih untuk berbaring dengan posisi miring, membelakangi pintu kamar mandi. Chef Robi membersihkan dirinya di dalam kamar mandi. Dan ketika itu ponsel Chef Robi berdering. Yayu segera menoleh dan mencari ponsel suaminya yang ternyata ada di sebuah meja kerja. Awalnya dia mengabaikan, tapi suara ponsel itu terus berdering. Chef, teriak Yayu. Tapi suaranya tidak dapat didengar pria itu. Dan akhirnya dering ponsel itu berhenti. Tapi sebuah pesan terkirim dari nomor yang tadi menghubungi suaminya. Dia dapat membaca pesan yang dikirimkan seseorang kepada suaminya. Dan ketika itu, Chef Robi keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Yayu buru-buru memalingkan wajahnya dan tatapan Chef Robi menatap ke arah ponsel yang ada di dekat istrinya. Apa ada yang menghubungiku? Tanyanya sembari mendekati meja kerja. Ada, sahut Yayu sembari membelakangi suaminya. Yuk, aku di sini. Kenapa kamu belakangiku? Tanyanya bingung. Yayu gugup. Baru kali ini secara langsung dia melihat seorang pria bertelanjang dada. Selama ini dia melihat melalui media sosial. Dan sekarang tubuh yang sempurna ada di hadapannya dan jelas membuatnya grogi. Bersambung.